warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memilih. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada kali ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu mau presentasi kalian dahulu. Gimana pagi ini, masih semangat? Semangat. Masih pagi ya, semangat ya. Adel, Agatha, Noval, Ragil, Tristan. Tristan? Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera sembuh ya. Falan, Dennis. Nanti yang jadi hari ini Tristan. Kalian siap mau mulai pembelajaran hari ini? Siap. Ada yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Kita belajar tentang pengertian dan unsur berita. Yang masih ingat? Ada yang mau menjelaskan pengertian teks berita? Bagaimana, Falan? Unsur yang memuat pertanyaan itu Unsur berita adalah 5W. ya, kalimat yang memuat Ya. pertanyaan itu bisa dua. Ini Teks yang memberikan suatu informasi terbaru tentang suatu yang terjadi baru-baru ini atau tentang fenomena. benar, Falan dan Dini benar. Teks berita adalah teks yang berisi informasi atau peristiwa yang terjadi dan bersifat terbaru. Nah, untuk unsurnya benar yang disebutkan Falan ada 5W 1H atau biasanya kita sebut adik simba. Adik simba apa saja? Nah, terima kasih Falan dan Dini yang sudah berpendapat. Satu unsur berita. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sudah tepuk-tepuk tangan, sudah lebih semangat dong. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah agar kita dapat memahami, menganalisis dan mengevaluasi struktur berita secara kritis dan objektif. Ada yang pernah menulis berita?
Ada yang punya pendapat lain? Kenapa yang pertama adalah per berita? Karena si pembuka. Berisi inti. Jadi inti dari keseluruhan ya. Amin juga. Nah, jadi yang pertama ini adalah kepala berita. Berisi inti dari keseluruhan berita. Mencakup apa inti berita? Tadi 5W1H atau adik Simba. Jadi adik Simba ini bisa ditarik dari yang pertama. Jadi paragraf pertama itu bisa ditemukan apa, judulnya apa, lalu apanya ada, bagaimana, mengapa, siapa, dan dimananya ada di paragraf pertama. Lalu tubuh berita. Ada yang mau berpendapat? Mana bagian tubuh beritanya? Bagaimana kalian? Dua. Kenapa kok paragrafnya 2 sampai 4 ada dalam tubuh berita? Ya, jadi tubuh berita itu menceritakan detail dari peristiwanya. Kalau tadi di kepala itu menceritakan intinya saja, nah detail beritanya itu diceritakan di tubuh berita. Terima kasih, Bapak Randi. Nah, sekarang ekor berita. Jadi yang ini tadi adalah judul. Lalu paragraf ini adalah kepala berita. Paragraf kedua sampai keempat adalah tubuh berita. Nah, ini paragraf terakhir adalah ekor berita. Ekor berita. Kenapa yang terakhir kok ekor berita? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana kata? Ini karena yang terakhir ini adalah informasi tambahan. Jadi kalau ada boleh, tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi informasi tambahan. Sekarang setelah kalian tahu kalau berita ini terdiri dari 4 struktur, kalau kalian ibu minta analisis struktur berita, bisa? Bisa ya? Nah, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 apa namanya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Di dalam kelompok 4. Nah, bisa diakses semua LKPD-nya. LKPD-nya di Canva.
Dia kita juga Iya, sebentar ya.
Yang ketiga kelompok 1. Pasti Nanti adalah kelompok 6. Yang kedua kelompok 5. kita on dan X dia. Yang keempat kelompok 3, yang kelima kelompok 2, dan yang keenam kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami, yaitu struktur berita.
Jember. Di kelompok 4 di mana? Di alun. Di alun-alun Bojonegoro. Apa? Di mana? Kapan? Ada semua tanggalnya? Ada. Mengapa? Siapa? Ada siapanya dulu? Siapa? Ada kan? Ada penyelenggaranya nanti lengkap dan juga ya ada peserta siapanya. Lalu mengapa? Tidak ada. Ya, ini ada. Jadi mengapa dan bagaimana? Ada. Nah, itu tadi yang kalian tulis hanya satu kalimat. Jadi kalimat selanjutnya itu sebagian ada yang masuk di kepala derita. Jadi kepala derita itu harus memuat semua unsur adiksi, Mbak. Harus bisa menjawab pertanyaan itu semua. Baru di tubuh berita itu menceritakan peristiwanya, alurnya. Baru menceritakan kejadiannya seperti apa dengan lebih rinci. Kalau di awal tadi kepala kan hanya menjawab intinya. Di tubuh berita lebih rinci lagi. Nah, sedangkan di ekor berita ini berisi informasi tambahan. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari struktur teks berita ini, Ibu mau memberikan asesmen. Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang struktur teks berita ini. Sudah bisa akses semua kan? Bisa langsung dikerjakan. Sudah selesai ya? Ada yang benar semua? Ada yang salah? Bagaimana judul berita yang efektif? Judul berita itu harus menarik. Itu yang disampaikan dari tadi. Judul berita harus menarik agar pembaca mau membaca. Lalu bagian berita yang mengandung unsur adiksi, Mbak, itu apa? Kepala. Nah, perbedaan kepala dan tubuh berita apa? Bagaimana? Ada? Ya, jadi di kepala informasi adiksi lebih singkat, di tubuh lebih rinci. Ya, berarti kalian bisa memahami materi tentang struktur berita ini? Bisa. Sekarang Ibu mau refleksi. Ya, refleksinya tadi notannya juga sudah dikirim, kalian bisa buka, kalian isi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan? Kalian tulis di tautan yang Ibu kirimkan. Serta apakah kalian memahami instruksi dari Ibu? Bisa kalian sampaikan di tautan tersebut. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar, kita akan menulis teks berita. Pasti di sekitar kalian ada kegiatan-kegiatan atau kegiatan yang kegiatan atau peristiwa yang terjadi kan? Ada misalnya di taman buku ada Car Free Day, atau di sekitar kalian ada pasar tradisional unik. Nah, itu untuk minggu depan kalian bisa menyiapkan untuk ditulis. Jadi kalian bisa mencari topik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Boleh tentang pasar tradisional, boleh tentang kegiatan Car Free Day, atau ada karnaval. Boleh kalian ikut untuk menulis teks berita di pertemuan berikutnya. Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Wakil. Satu orang. Hafal Ibu bisa sendiri. Apa? Menyimpulkan. Bukan. Danis. Janis. Benar.